Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uritumuha bima kuntum ta'malun. Teman-teman sekalian, kata surga dalam Al-Qur'an disebut dengan jannah. Kata ini disebut dalam Al-Quran dalam bentuk mufrad, tasniyah, dan juga jamak yang menurut Mu'jam al-Mufahras li al-Fadil Quran, kata ini beserta variasinya disebut sebanyak 146 kali dalam Al-Quran. Istilah Al-Jannah yang dikemukakan Al-Quran dalam pengertian sebuah kebun adalah taman yang sejuk, diwarnai dengan segala kemegahan yang dinaungi berbagai tumbuhan rindang dan terlindung dari badai. Luas surga digambarkan seluas langit dan bumi seperti yang telah diterangkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, yang artinya bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan dijelaskan dalam surah Fatir ayat 35 bahwa perhiasan yang diberikan kepada penghuni surga terdiri atas emas, mutiara, serta pakaian yang terbuat dari sutera. Dan di sana pula terdapat 2 sumber mata air yang tidak akan pernah macet dan tidak akan pernah habis, yakni Tasmin dan Salsabil. Dan masih banyak lagi gambaran yang disebutkan Al-Quran mengenai surga. Dalam kitab Tauhid banyak dijelaskan hadis qudsi Allah mengenai keindahan surga sebagai mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, tempat yang tiada pernah mata memandangnya dan tidak pernah telinga mendengarnya. Kenikmatan yang Allah beri di dalamnya bersifat kekal, tak terhitung dan takkan pernah habis. Dan dari semua kenikmatan tersebut, nikmat yang paling tinggi adalah menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 22-23. Wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah, yang artinya wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Lalu, bagaimana Allah menjelaskan tentang penghuni surga yang sesungguhnya? Apa ciri-cirinya dan apa yang harus kita lakukan agar Allah ridha memasukkan kita ke dalam surga? Sebagaimana yang kita tahu bahwa surga adalah tempat di akhirat yang mana penghuninya haruslah orang yang beriman yang senantiasa mengingat Allah. Namun, ada 10 orang yang telah disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi bahwa Allah menjanjikan surga bagi mereka, yakni Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah, Zubair, Sa'id, dan Ubaidah bin Jarrah. Tentu 10 orang ini bukanlah orang yang biasa-biasa saja, karena tidak mungkin Allah menjanjikan surga bagi mereka tanpa ada keistimewaan dan ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu telah dijelaskan di beberapa ayat Al-Quran mengenai golongan yang akan masuk surga. Yang pertama, para nabi, orang-orang yang jujur, syuhada, dan orang-orang salih seperti yang termaktub dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 69. Yang kedua, innal abrara lafi na'im, orang-orang yang berbuat baik. Yang ketiga, orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Yang keempat, ashabul yamin atau orang-orang yang menerima buku catatan amal dari sebelah kanan. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Yang kelima, al-muhsinun, orang-orang yang senantiasa berbuat baik dengan ikhlas dan sesuai dengan syariat, seperti yang telah disebutkan dalam surah Yunus ayat 26. Yang keenam, as-sabirun, orang-orang yang bersabar. Dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 23-24 telah disebutkan. Yang ketujuh, orang-orang yang takut saat menghadap Tuhannya.
Liman khafa maqama rabbih jannatan. Yang kedelapan, al-muttaqun atau orang-orang yang bertakwa, seperti dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 45. Yang kesembilan, orang-orang yang beramal salih, seperti dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 13. Dan yang terakhir, at-taibun, orang-orang yang bertaubat, seperti dalam Al-Quran surah Maryam ayat 60. Itulah ke-10 golongan orang yang disebutkan dalam Al-Quran yang akan mendapatkan tempat di surga Allah. Lalu, dalam sebuah hadis yang ditakhrij oleh Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, digambarkan tentang golongan yang akan masuk dengan berbagai macam pintu surga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Ya Abdullah, hadza khair. Faman kana min ahli salati du'iya min babis salah. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ. Yang artinya, barang siapa yang menafkahi istri-istrinya dengan harta yang diperoleh di jalan Allah Ta'ala, maka kelak dia akan dipanggil dari beberapa pintu surga. Ketahuilah bahwa ini adalah sesuatu yang baik. Barang siapa termasuk dari kalangan ahli salat, maka dia akan diundang dari pintu salat. Barang siapa ahli jihad, maka dia akan diundang dari pintu jihad. Barang siapa ahli puasa, maka dia akan diundang dari pintu ar-rayyan. Barang siapa ahli sedekah, maka dia akan diundang dari pintu sedekah. Hadis tersebut menjelaskan beberapa pintu surga yang bisa kita masuki. Beragam macamnya dan tergantung amal perbuatan baik yang sering kita lakukan. Meski hadis tersebut belum menghimpun keseluruhan perbuatan baik, tapi bisa kita analogikan pada banyak kebaikan lain yang sering kita lakukan. Rasulullah di lain waktu pernah bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adhi' dzalikal bab aw ihfadhhu." Orang tua adalah pintu surga yang paling baik. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Penegasan kata paling baik seakan-akan ingin menunjukkan kepada kita pentingnya berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Lalu, bagaimana cara berbakti pada orang tua yang sudah wafat? Semua amal baik yang kita lakukan bisa kita hadiahkan untuknya, seperti membaca Al-Quran, sedekah, dan masih banyak lagi. Serta satu hal yang sangat wajib kita lakukan adalah mendoakannya setiap waktu. Teman-teman sekalian, surga sendiri seperti yang telah kita tahu ada banyak dan berbagai macam tingkatan. Ada surga Firdaus, ada surga Aden, ada surga Na'im, ada surga Ma'wa, ada surga Darussalam, ada surga Darul Muqamah, ada surga Al-Maqamul Amin, dan surga Khuldi. Dijelaskan dalam hadis, "Idza shallat al-mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli al-jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Yang artinya, apabila seorang perempuan melaksanakan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya, "Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan." Jadi, mau dengan amal apa kita masuk surga? Mau lewat pintu yang mana? Mau di tingkat surga yang keberapa? Semua bisa kita pilih sebagaimana telah Allah perintahkan dalam Al-Quran dan telah Nabi ajarkan dalam hadisnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.